Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Asya Aurelia, NPM 2101080026, dosen pengampu Ibu Asy Fitrian Dewi MPD selaku dosen mata kuliah Biologi Umum. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Biologi Umum. Ini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan dan berikut penjelasan materinya. Baik, inilah penjelasan materi tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik, yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lain. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin yang akan menguatkan struktur tumbuhan. Selanjutnya, ciri-ciri sel secara umum yaitu yang pertama melakukan pernapasan, yang kedua peraturan, yang ketiga membutuhkan nutrisi, yang keempat peka terhadap lingkungan, yang kelima tumbuh dan berkembang biak, yang keenam terorganisir, yang terakhir untuk memiliki struktur. Dan ciri khas sel tumbuhan yaitu terdiri dari organel dan sitoplasma, di mana semua organel atau kecuali inti sel atau nukleus dan struktur subselular yang ada di dalam sitoplasma akan tertutup oleh membran sel atau dinding sel sebagai lapisan pelindung. Selanjutnya, jenis-jenis sel tumbuhan yaitu yang pertama sel parenkim yang merupakan sel yang mendukung pembentukan tanaman sel. Sel ini juga merupakan dasar untuk semua fungsi dan struktur tanaman. Sel ini juga bertindak sebagai area penyimpanan, dukungan untuk fotosintesis, floem dari situs yang mengikat. Sel parenkim memiliki dinding primer yang tipis dan sitoplasma yang sangat fungsional. Dan yang kedua yaitu sel kolenkim yang merupakan jaringan hidup yang terkait erat dengan parenkim dan berspesialis dalam mendukung organ mudah. Sel kolenkim memiliki dinding primer lebih tebal dibandingkan dengan sel parenkim. Selanjutnya, sel sklerenkim adalah sel yang keras dan tangguh yang memberikan kekuatan pada tumbuhan. Sel ini terdiri dari skleroid dan serat. Terdapat dinding sekunder yang mengandung lignin sehingga kedap air. Dengan demikian, sel-sel ini tidak dapat bertahan lama karena tidak dapat melakukan pertukaran zat untuk melakukan metabolisme. Sel sklerenkim biasanya akan mati pada waktu tertentu. Sitoplasma akan hilang dan meninggalkan rongga kosong. Selanjutnya, sel xilem adalah sel yang mengalami lignifikasi dinding sel. Sel ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah atau akar menuju daun untuk melakukan fotosintesis. Sel xilem pertama kali muncul pada tanaman sejak 425 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, sel floem adalah sel yang menyusun jaringan khusus untuk transportasi zat-zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang ditransportasikan terutama sukrosa. Sel floem terdiri dari dua jenis sel yaitu tabung saringan dan sel pendamping. Pada tabung saringan tidak terdapat inti sel dan ribosom dan metabolismenya diatur oleh sel pendamping. Sedangkan sel pendamping terhubung ke tabung saringan melalui plasmodesmata. Lumut tidak memiliki floem. Ciri atau karakteristik sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki bagian-bagian khusus yang membedakannya dengan sel hewan atau sel eukaryot yang lain. Berikut adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Yang pertama yaitu sebuah vakuola berukuran besar yang volumenya dipenuhi oleh air dan dilapisi oleh membran yang disebut tonoplas. Fungsi tonoplas adalah untuk mempertahankan sel turgor, mengontrol pergerakan molekul antar sitosol dan getah tumbuhan, menyimpan zat-zat berguna, dan mencerna limbah, protein, dan organel. Sebuah dinding sel yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, dan beberapa mengandung lignin.
dihasilkan oleh protoplas di luar membran sel. Hal ini berkebalikan dengan dinding sel jamur yang terbuat dari kitin dan bakteri yang terbuat dari peptidoglykan. Selanjutnya, jalur komunikasi khusus antar sel yang dikenal sebagai plasmodesmata yang berupa pori-pori di dinding sel yang menghubungkan plasmalema di sel satu ke retikulum endoplasma di sel lain. Selanjutnya, plastida yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kloroplas mengandung klorofil yang berguna untuk menyerap sinar matahari dan memungkinkan tanaman untuk membuat makanan sendiri dalam proses yang dikenal sebagai fotosintesis. Kromoplas untuk melakukan sintesis dan menyimpan pigmen. Leukoplas adalah bagian plastida yang tidak berwarna dan berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Pembelahan sel yang dilakukan dengan pembentukan pragmoplas sebagai dasarnya. Dan sel kelamin jantan lumut dan Pteridophyta, sikas, dan ginkgo memiliki flagela yang serupa dengan sel pada hewan. Namun, pada tumbuhan yang lebih kompleks atau seperti gymnospermae dan tanaman bunga, tidak terdapat flagela dan sentriol yang biasanya terdapat di dalam sel hewan. Struktur bagian, gambar, dan fungsi sel tumbuhan. Ini gambar sel tumbuhan. Yang pertama yaitu terdapat nukleus atau inti sel, yaitu organel sel yang sangat unik dan penting sebagai tempat untuk sel utama menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu. Nukleus mempunyai fungsi mengkoordinasi proses metabolisme, contohnya pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Inti dan isinya disebut dengan nukleoplasma. Yang kedua itu terdapat plastida atau kloroplas, merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi untuk membawa pigmen. Kloroplas mempunyai bentuk yang sangat menonjol dari plastida yang memiliki kandungan pigmen klorofil hijau. Nah, karena terdapat plastida kloroplas yang mengandung klorofil hijau, maka tumbuhan mampu menjalani proses fotosintesis dengan baik dengan adanya air, sinar matahari, dan karbon dioksida untuk sintesis makanan sendiri. Ini gambar kloroplasnya. Nah, yang ketiga itu terdapat ribosom yang merupakan organel sel yang terbentuknya kecil, yaitu berupa butiran nukleoprotein, dan ribosom tersusun atas subunit besar dan subunit kecil berisi RNA, ribosom, dan RAR dan protein di dalamnya. Dan ribosom itu dibedakan menjadi dua jenis, yang mana terdapat di dalam sitoplasma, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Fungsi utama ribosom yaitu memproduksi dan mensintesis zat protein yang dalam sel. Untuk memahami lebih jauh tentang ribosom, silakan baca struktur dan fungsi ribosom atau organel sel. Nah, selanjutnya ada mitokondria, yaitu organel yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria bermanfaat dalam memecah karbohidrat kompleks dan gula yang dimanfaatkan. Mitokondria juga mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasokan energi ke sel tumbuhan. Mitokondria mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Mitokondria juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik sel. Nah, di dalam sel tumbuhan juga terdapat badan Golgi atau aparatus Golgi, yaitu yang terdiri dari kumpulan vesikel pipi yang memiliki bentuk sisternae atau berbelok-belok atau berbentuk kantong pipi. Dan badan Golgi yang terletak di dalam sel tumbuhan tersebut disebut diktiosom. Keberadaannya kebanyakan ditemui di dekat membran sel. Fungsi utama badan Golgi yaitu untuk mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel. Setelah RE atau retikulum endoplasma mensintesis protein dan lemak. Nah, badan Golgi juga merubah dan mempersiapkannya untuk mengekspor keluar sel. Nah, di dalam sel tumbuhan juga terdapat retikulum endoplasma yang merupakan organel penghubung antara inti atau nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan.
Pada dasarnya, itu merupakan jaringan interkoneksi RE mempunyai kantong yang berbelit-belit. Nah, ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan RE yang halus. Nah, struktur retikulum endoplasma hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai pengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat penyimpanan fosfolipid, steroid, glikolipid, menjalankan detoksifikasi drug dan racun. Nah, di dalam sel tumbuhan juga terdapat vakuola, yaitu membran, sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan tumbuh dari sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan umumnya ditemui lebih dari satu vakuola, tetapi vakuola menghabiskan ruang lebih besar daripada yang lain, yang menyimpan berbagai macam senyawa kimia. Vakuola berfungsi juga sebagai ekreasi produk-produk limbah dan pencernaan intraselular melalui molekul kompleks. Dan yang selanjutnya itu ada peroksisom, merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu. Enzim itu juga digunakan dalam pemecahan metabolisme asam lemak menjadi gula sederhana. Namun, fungsi peroksisom ialah memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplast dalam proses fotorespirasi. Inilah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada salah kata dalam pengucapan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.